Dengan meningkatnya kekhawatiran Anda katakan tadi begitu ya, di mana para pelaku pasar saat ini lebih nyaman untuk berinvestasi di emas. Apakah ini juga Anda lihat terrefleksikan juga terhadap saham-saham atau di pasar keuangan kita, yang mana juga ada indikasinya atau beriringan begitu dengan pergerakan harga komoditas emas yang saat ini mengalami peningkatan? Untuk saat ini puji Tuhan memang emiten emas kita cukup positive correlation dengan harga emas ya. Jadi sebelum-sebelumnya memang sempat kita agak ada perbedaan gitu ya, tapi ternyata belakangan ini kita ada melihat positive correlation. Harga emas menyentuh 3.200 dolar per troy ounce, kemudian kita perhatikan harga emiten emas kita juga mengalami apresiasi juga. Mungkin 1 minggu terakhir lah, kira-kira mungkin 5-7 hari perdagangan itu memang kita perhatikan harga saham emas kita juga mengalami apresiasi. Jadi mereka punya laporan keuangan juga agak relatif cukup oke, khususnya untuk yang saham-saham yang memang dia punya revenue stream mostly di gold ya. Itu yang kelihatannya memang dia punya harga saham juga terus mengalami apresiasi juga. Seperti itu. Oke, tapi kalau kita misalkan melihat begitu ya, investor-investor apakah akan berlari ke emas atau bagaimana ini? Kira-kira uang investor ini akan berlari kemana sih sebenarnya, Mas? Untuk saat ini either dia masuk ke emas atau dia keep cash dulu. Karena saat ini memang narasinya cukup kental, cash is the king ya. Mengingat biasanya gini, ketika ada crash atau ada potensi resesi atau seperti apa, atau bahkan sudah sampai di posisi resesi gitu ya. Contoh kita perhatikan di 2020 itu banyak sekali kayak investor-investor dan juga baik itu yang institusi atau retail yang makanya banyak sekali kita lihat orang kaya baru dan sebagainya setelah adanya crash. Jadi memang saat ini memang momen either dia masuk ke gold atau dia keep cash dulu. Memang beberapa juga ada yang masuk juga ke kripto khususnya di Bitcoin karena memang salah satu riset juga menyampaikan ketika ada crash selain gold itu ternyata Bitcoin yang dikatakan sebagai digital gold itu juga ada mengalami apresiasi setelah dia menunjukkan ada crash. Jadi Bitcoin, gold atau dia keep cash dulu dan dia akan melakukan sell off ketika sudah cukup bottom atau sudah menyentuh di posisi yang harganya cukup rendah. Apalagi zaman-zamannya Trump ya, ini Bitcoin udah lagi cukup bersinar ya kalau di zaman-zamannya Trump. Ya, betul sekali Zafira. Di mana mengamati juga pergerakan surat utang Amerika Serikat yang biasanya dengan penuh ketidakpastian disuruh laris, tapi ternyata terpantau mulai dijual oleh para investor. Apakah memang ada anomali yang tentunya bergerak juga di pasar keuangan Amerika Serikat? Ya itu kemarin atau 2 hari lalu ya saya udah nulis riset soal itu ya. Jadi memang biasanya itu kalau ada ada negatif sentimen, recession atau apapun itu biasanya salah satu safe haven ya selain gold ya itu kita perhatikan adalah yang berbau dengan atau denominasi USD. Salah satunya adalah UST yang tenor 10 tahun. Tapi entah kenapa memang ada mengalami spike dari 3,9 yieldnya terus ke 4,3 sekitar segituan 4,3%. Salah satu pertimbangannya kalau saya coba baca-baca itu adalah ya memang ada mulai ada ketidakpercayaan dengan USD ini, khususnya kebijakan yang di sana itu masih masih labil lah tanda kutip ya. Jadi memang kadang maju kadang mundur kira-kira gitu. Jadi kebijakan Trump juga sangat unpredictable. Itu yang membuat akhirnya investor cenderung untuk masuk ke gold itu tadi saya sampaikan. Jadi ataupun ke yang memang di luar dari USD denominasinya. Contoh tadi saya sampaikan yang Jepang atau Swiss franc. Jadi kalau kita cermati memang ada juga isu soal yang negara-negara yang melepas kepemilikan UST, US Treasury terus 10 tahun itu ada kayak China sebagai contoh. Mereka kelihatannya juga lebih cenderung untuk melakukan pembelian di gold, jadi dia menjual di US Treasury dan juga dia melakukan pembelian atau demand untuk buy goldnya lebih besar lagi. Dan kalau kita perhatikan sebetulnya 2 negara yang punya US Treasury terbesar itu adalah Jepang dan China. Paling besar Jepang itu sekitar 1 triliun USD. Dia pun jadi Jepang dan China itu sejak mungkin kira-kira 2014 sampai ke sini itu kepemilikannya terus mengalami penurunan untuk US Treasury. Tapi kalau di luar dari 2 negara ini, contoh Luxembourg, Switzerland dan lain sebagainya itu cenderung kepemilikannya mengalami kenaikan. Tapi yang 2 negara ini memang kepemilikan US Treasury terus mengalami penurunan karena ya tadi ada mungkin agak sedikit kurang kepercayaan ya dengan kondisi Amerika Serikat yang utangnya gede, debtnya dan lain sebagainya. Oke, Mas Reva dan juga Bram, ini kalau kita beralih ke negosiasi Trump begitu ya, ini kan kalau kita lihat masih ada 90 hari. Ini tapi mungkin nggak sih Trump ini memang sedang memikirkan sebenarnya dampak-dampak sebenarnya yang merugikan Amerika Serikat begitu. Artinya kira-kira ada kelonggaran apa lagi sebenarnya yang sebenarnya memungkinkan, apalagi dengan Amerika dan juga China. Artinya kan ini sedang memainkan ego begitu ya. Dan tapi kalau misalkan kita lihat apakah memang ada
angin-angin segar begitu dalam 90 hari yang difikirkan Trump ini akan berubah begitu. Akhirnya memang kita pasar juga akan berbalik positif begitu. Tapi kan ini waktunya 90 hari begitu. Artinya apakah kita akan masih ada ketidakpastian dalam 90 hari atau masih ada wait and see, akhirnya ada volatilitas begitu. Itu bagaimana? Ya, kalau kita perhatikan memang 90 hari ini yang di-pause ya soal tarif ke Indonesia dan juga negara lainnya, yang banyak negara, itu jadi sentimen positif juga. Di tengah memang kalau kita mungkin saya agak tarik lebih jauh, kan kita ada BPJS TK ya, itu yang kelihatannya juga porsi sahamnya akan mengalami kenaikan juga dari di bawah 10%, kemudian mungkin akan di angka 20% untuk di sahamnya, which is itu angka yang cukup besar untuk dapat menggerakkan pasar saham kita yang saat ini sudah terpuruk. Jadi kelihatannya dapen-dapen mungkin bukan hanya BPJS TK, tapi kayak Taspen dan lain sebagainya juga akan digenjot, bahkan kayak Danantara juga itu kan disampaikan akan diharapkan bisa jadi liquidity provider atau LP gitu ya di pasar saham kita. Ini yang kelihatannya akan selain soal Trump, ini kelihatan juga akan menjadi sentimen positif untuk belakangan ini. Jadi 90 hari sampai kira-kira mungkin di Juni ya kalau saya tidak salah, itu akan masih cenderung relatively oke. Tapi memang kembali lagi dua big boss ini di dunia, ya ini Xi Jinping dan juga Donald Trump, ini dia kembali lagi dia punya ego yang memang luar biasa. Dan kalau secara historical memang dua negara ini kan saling bertolak belakang sudah cukup lama ya. Bahkan di jilid pertama ketika Trump memimpin 2017 sampai 2020 Desember itu perang dagang itu memang terjadi, tapi kesini memang makin besar lagi gitu ya. Bahkan ada balas-balasannya yang luar biasa ya dari beberapa waktu lalu. Karena sekarang kan 145% versus 125% ya. Jadi ini yang membuat tetap masih akan terus uncertainty masih terus besar gitu ya. Meskipun memang kalau kita bicara soal index volatility atau fix dari CBOE itu sudah agak mengalami penurunan. Sempat di angka 50, sekarang kurang lebih di sekitar 30. Jadi memang dengan setelah keluar angka 90 hari pause itu memang sudah ada mengalami penurunan dari fixnya 50 ke fixnya 30. Memang itu artinya memang volatilitas sudah tidak sebesar dulu lagi. Namun kembali lagi kita tahu karakternya Trump itu kan memang dia bisa tiba-tiba mengeluarkan kebijakan apa, tiba-tiba ngomong apa gitu ya. Dia lah ya. Di truth social ya namanya sosmednya. Jadi memang itu yang membuat akhirnya bisa tiba-tiba spike lagi fixnya dari 30 tiba-tiba jadi 40 atau 50 lagi. Nah ini memang ini cukup oke saat ini sentimennya cukup tenang ya, cukup stabil, tidak seperti waktu lalu. Tapi memang kita tetap harus terus pantau di X dan juga di truth socialnya Trump ini seperti apa. Karena kalau dia tiba-tiba ada mengeluarkan kebijakan seperti apa, jadi naikin tarif atau tiba-tiba 90 harinya tuh nggak jadi gitu, tiba-tiba hanya sebulan doang. Ini bisa jadi goncang lagi, kita tertekan lagi ISG dan lain sebagainya. Oke.